Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Syarhu Kashfi Syubhat. Yang di pertemuan sebelumnya kita telah mengambil akan hikmah adanya musuh-musuh bagi para nabi, terutama lagi musuh-musuh dari kalangan para ulama dhalal, sesat menyesatkan bagi para ulama tauhid. Hikmah yang pertama, ada yang masih ingat apa hikmahnya? Apa hikmah yang pertama? Di stabilo gak hikmahnya? Apa? Ahsan. Min ajli ayyatabayyana as-sadiqu minal kadhibi. Agar terjelaskan, agar diketahui yang jujur dari yang dusta, dan seterusnya dari apa yang semisalnya. Kemudian hikmah yang kedua apa? Bahwa mereka para dai yang batil memiliki ilmu, memiliki hujjah-hujjah. Maka dari itu wajib atas kita mempelajari agama Allah, yang hal itu menjadi senjata dalam memerangi mereka para syayatin. Itu adalah hikmah yang kedua, menjadi penyemangat sebagai adrenalin, sehingga kita tidak bersantai-santai dalam menimba ilmu, karena di sana sudah ada musuh yang menunggu kita, ingin membantah kita, menjatuhkan kita, menghinakan kita, agar kebenaran tidak nampak di tengah masyarakat. Terkadang sebagian mereka sudah menyadari kalau bahwa mereka itu keliru. Sedangkan yang dikatakan oleh Wahabi ini dalil semua nih, gitu kan? Enggak main-main. Adapun kita cuman canda tawa, ketawa, terbahak-bahak, hina sana, hina sini, caci sana, caci sini. Kadang ya dongeng, cerita-cerita. Banyak dari mereka yang sudah menyadari akan hal itu. Baik dari kalangan para dai-nya, ustadznya, bahkan dari jamaahnya. Maka ini dia sebagai pemicu kita untuk bersemangat dalam belajar menuntut ilmu agama. Ini hikmah yang kedua. Dan juga mereka mengira bahwa dalil-dalil Quran hanyalah hujjah sangkaan, tidak memberikan keyakinan. Padahal kebalikannya, dalil Quranlah yang memberikan keyakinan. Adapun ilmu filsafat, mantik, jidal, perdebatan hanya memberikan keraguan, keheranan, dan kebingungan. Dan itu juga
sudah dinyatakan oleh para pembesar-pembesar mereka ketika di akhir hayatnya, akhir kematiannya, atau ketika taubatnya mereka. Ya, jadi mereka memiliki kefasihan. Kalau antum tanya kepada mereka tentang bahasa Arab, antum mungkin akan terngangak-ngangak karena saking dalamnya ilmu yang mereka miliki. Nahwunya, sorofnya. Alfiyah Ibnu Malik itu dipelajari di kelas SMP. Bayangkan, SMP Alfiyah Ibnu Malik, SMA Syarh Ibnu Aqil, dan lanjut lagi ke kitab-kitab yang tinggi. Kalau antum tanya balaghahnya, sarafnya, nggak usah antum ragukan lagi. Usul fikihnya, qaidul fiqhiyah, mustalah hadis, mengerikan mereka. Namun juga ada banyak dari kalangan mereka yang kerjanya cuma ketawa, dongeng, cerita, main-main. Tapi yang kita takutkan yang dari kalangan mereka yang memang mendalami kitab-kitab. Maka nggak pantas bagi kita untuk bersantai-santai, dan kita pasti akan menjumpai mereka mau tidak mau, sadar atau tidak sadar. Bahkan terkadang dibuat suatu rencana bagaimana agar kita bertemu dengan mereka. Dan kita kalau belum siap bagaimana? Maka kita akan dihinakan dan kebenaran akan kalah karena sebab kita. Kemudian kita lanjut. Iftahus safhah ats-tsamina wa khamsin, 58. Qala al-mu'allif rahimahullah, walakin idza aqbalta 'ala Allah wa asghaita ila hujajihi wa bayyinatihi fala takhaf wa la tahzan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Kata penulis rahimahullah ta'ala, walakin idza aqbalta 'ala Allah, akan tapi apabila engkau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, wa asghaita ila hujajihi, dan engkau mendengar. Asgha itu mendengar dan memperhatikan. Asgha mendengar dan memperhatikan. Ya, kadang kalau sami'a itu hanya mendengar. Namun asgha dia dengar dan memperhatikannya. Apabila engkau menghadap kepada Allah, engkau berserah diri, engkau menyerahkan segala urusan kepada Allah, engkau bersandar kepada Allah, wa asghaita ila hujajihi, dan engkau dengar dan memperhatikan kepada hujjah-hujjah Allah. Bagaimana caranya? Belajar, tadabburi Al-Quran. Coba buat tantangan kepada diri-diri antum semua. Tulis target-target. Untuk 1 bulan ini saya ingin melakukan dan ingin menyelesaikan dan ingin membaca apa, menghafal apa. Dalam 1 hari saya harus melakukan apa. Selama 1 tahun apa. Agar hidup terus berkembang. Ana rasa coba antum lihat diri antum. Tidak ada target, jalan ya udah. Hari berlalu begitu saja. Tapi kalau antum punya target, sehari saya harus seperti ini. Saya harus menghafal Quran ini, saya harus menghafal hadis ini, matan ini. Saya ingin membaca terjemahan Al-Quran. Awal udah terjemahan Al-Quran dibaca saja. Nggak usah jauh-jauh ke tafsir. Jangan terlalu berat. Nanti baru pertama udah mutung. Baca terjemahan Al-Quran. Dari An-Nas. Baca, hayati, renungi.
Satu hari satu halaman. Mudah bagi santri. Al-Quran terjemahan banyak tersebar. Kita di masjid punya, di pondok punya. Satu hari satu halaman dibaca. Minimal tahu dulu. Dan dari situ antum akan mengetahui dalil-dalil dan hujjah-hujjah. Dahulu kita seperti itu. Dan ana melihat dari Ustaz ana, kok Al-Qur'annya dibulet-buletin ayatnya. Tapi yang dibuletin itu terjemahannya. Ternyata memang Ustaz ana itu dia suka mentadaburi. Dia hayati Al-Qur'an, dia baca terjemahannya, kemudian dia bulatkan yang sekiranya cocok untuk dijadikan dalil. Dia bulatkan. Oh ini dia. Kemudian dia tulis di buku. Surat ini, ayat ini dalil untuk ini. Banyak sekali yang akan kita dapatkan. Dan juga antum kadang di Al-Quran yang lebih selamat, Quran yang memang dia cetakan bukan dari cetakan orang-orang yang menyimpang, itu dia ada indeks Al-Quran, tahu? Di belakang itu indeks Al-Quran misalnya tentang Allah, ayat sekian gini. Pernah lihat ya? Al-Quran yang model begitu. Tapi coba saja baca terjemahan dari An-Nas. Maka kita akan mengetahui hujjah. Wa bayyinatihi, dan penjelasan-penjelasannya. Ya kalau kita sudah memiliki itu, kita menghadap, menyandarkan, bertawakal, menyerahkan segala urusan kepada Allah. Aqbalta, yaitu menghadap. Menghadap ya, dan segala jenis maknanya. Menyandarkan, menyerahkan kepada Allah. Wa asghaita ila hujajihi, dan engkau dengar dan memperhatikan kepada hujjah-hujjah Allah. Wa bayyinatihi, dan penjelasan-penjelasannya. Fala takhaf wa la tahzan, maka janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih. Karena apa? Allah nyatakan itu sendiri. Kadang syubhat-syubhat dari orang-orang yang memiliki syubhat itu kita lihat sekilas syubhatnya sangat kuat. Sulit ingin kita patahkan. Namun ternyata ketika kita perhatikan, syubhatnya ternyata sangat rapuh. Dan itu bisa kita lihat dengan ilmu. Sekilas dia seperti sangat kuat sekali ini syubhat. Waduh, bagaimana ini? Coba antum nanti kita pelajari dalam Qawaidul Muthla. Dan ini sempat tersebar dari ustadz yang terkenal, tapi bukan dari kalangan ustadz salaf. Kullu syai'in halikun illa wajhah, yang mereka mentakwil sifat dari kalangan Asy'ariyah. Mungkin antum tahu siapa nama ustadznya. Dia suka mentakwil, tangan katanya bukan tangan. Masa Allah punya tangan? Ini bukan tangan tapi nikmat gitu. Dan dia ingin mempermainkan kita. Dan mungkin orang awam dengar langsung, oh iya juga ya, nggak bisa kita tetapkan nama dan sifat Allah secara zahirnya, harus ditakwil. Gitu. Apa kata ustaz tersebut? Wa kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah. Apa katanya? Berarti Allah kayak angry bird dong. Nah, tuh. Bener bukan? Secara zahir kan begitu, ngeri. Wah, gimana ya? Orang awam dengar, iya ya. Berarti kecuali wajah Allah ya cuma wajahnya, yang lain gak ada. Kayak Angry Bird. Antum tahu Angry Bird? Ngomong begitu dia. Orang awam, oh iya juga ya. Berarti memang harus ditakwil. Gitu. Gak bisa kita pahami Al-Quran mentah-mentah. Ah itu, mengerikan. Dan nanti itu dibantah sebenarnya oleh para ulama. Maka dari itu pelajari, renungi. Dan tanpa antum sadari dari terjemahan-terjemahan Al-Quran yang dia diterbitkan dari kalangan orang-orang yang menyimpang, itu banyak nama-nama dan sifat-sifat Allah yang ditakwil. Terjemahannya udah ditakwil. Maka apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau sudah memiliki itu, aqbalta 'ala Allah wa asghaita ila hujajihi wa bayyinatihi fala takhaf wa la tahzan. Apa kata Allah? Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Lemah. Pasti kalah dan pasti patah dan dapat dipatahkan.
Lihat ke syarah. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala. Faqatilu awliya asy-syaitani inna kaida asy-syaitani kana dha'ifa. Fahum mahma kana indahum minal quwwati wal kalamiyati wal jidali wal bara'ati fil mantiqi wal fasahati illa annahum laisu ala haqqin wa anta ala haqqin ma dumta mutamassikan bil kitabi was sunnati wa fahimtal kitaba was sunnata fatma'anna fa innahum lan yadurruka abadan inna kaidash syaitani kana dha'ifa. Lakin hadha, atau bisa dihidupkan lakinna hadha yahtaju ila ruju'i ila al-kitabi was sunnati fa innaka bidzalika la takhafu mahma kana ma'ahum minal hujaji wal kutubi li'annaha sarrabun kama qala asy-sya'iru hujajun tahafat kazzujaji takhalaha haqqan wa kullun minha kasirun maksurun. Apa di sini kata Syekh Shalih Fauzan? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, faqatilu awliya asy-syaitan. Perangilah pelindung-pelindungnya syaitan, yaitu dari kalangan para ulama sesat, ulama dhalal, dai yang menyeru kepada hawa nafsu. Perangi mereka, kata Allah. Inna kaidash syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Maka ini akan membangun kepercayaan diri seseorang yang bertauhid. Kalau dia memang sudah memaksimalkan dirinya dalam menuntut ilmu agama dan dia sudah serahkan semuanya kepada Allah, dia yakin akan hal ini. Tipu daya syaitan itu lemah. Dan semakin tinggi dan kuat percaya dirinya dia. Apa kata Syekh? Fahum, maka mereka mahma kana indahum minal ilmi, bagaimanapun juga kana indahum yang mereka miliki, di situ bukan ilmi ya, minal quwwati, bagaimanapun juga yang mereka miliki dari kekuatan, kalamiyati dalam berkata-kata. Ya, kadang pelaku dai ulama yang mereka menyimpang itu jago sekali dalam berretorika, dalam menyusun kata, merangkai kalimat-kalimat yang indah, yang orang mendengarnya mungkin dia menangis, orang yang mendengarnya mungkin akan terbakar semangatnya. Ya, di sini kata Syekh Shalih Fauzan, bagaimanapun juga yang mereka miliki dari kekuatan dalam berretorika kalamiyah, dalam berkata, ya retorika namanya. Wal jidali, dan dalam berdebat. Wih, ngeri sekali mereka kalau berdebat. Karena mereka belajar ilmu mantik, ilmu debat. Wal bara'ati, dan keterampilan. Antum mengatakan ini, tapi antum ada celah. Oh, dia masuk ke celah itu. Dan antum dihabiskan di situ. Tahu dia celah-celahnya. Keterampilan fil mantiki, dalam ilmu mantik. Wal fasahati, dan kefasihan. Tapi apa kata Syekh? Illa annahum laisu ala haqqin. Akan tapi bahwasanya mereka tidak berada di atas kebenaran. Dah, itu cukup sebagai bukti akan kelemahan mereka. Apapun yang mereka miliki dari keilmuan, jago dalam berretorika, dalam berdebat, keterampilan dalam berbicara, kefasihan, tapi mereka udah tidak berada di atas kebenaran, itu kelemahan terbesar mereka. Anta ala haqqin, dan engkau berada di atas kebenaran. Ingat,
Madumta mutamassikan bil kitabi was sunnati, selama engkau berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan bukan hanya berpegang teguh, wa fahimtal kitaba was sunnata, dan engkau paham Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau engkau sudah memiliki itu, apa kata Syekh? Fatma'anna, tenang saja. Fatma'anna, maka tenanglah, gitu kan. Nah, tenang saja. Fa innahum lan yadurruka, maka sesungguhnya mereka tidak akan memudaratkan kamu. Kamu pasti menang. Kamu pasti bisa mengalahkan, mematahkan mereka. Mereka tidak akan memudaratkan kamu, karena kamu tadi punya itu. Lan yadurruka abadan, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. Tapi apa? Lakinna hadza yahtaju ila ruju'i ila al-kitabi was sunnati. Akan tapi hal ini membutuhkan kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan pahami, pelajari, renungi, tadabburi. Fa innaka bidzalik, maka sesungguhnya kamu dengan itu la takhafu, kamu tidak takut. Mahma kana ma'ahu minal hujaji, bagaimanapun juga yang mereka miliki dari hujjah-hujjah, wal kutubi, dan buku-buku, li'annaha sarrabun, karena bahwasannya hak kembali ke hujjah, ke kutub, semua itu hanyalah fata morgana. Tahu fata morgana? Hanya tipuan. Tidak ada hakikatnya. Antum pernah belajar fata morgana gak? Sedang di siang hari, ada aspal nih. Antum coba nengok, sejajarkan kepala antum ke aspal. Itu seperti ada air di situ. Nah, itu fata morgana, tipuan. Dan kalau di padang pasir, antum berada di atas gunung atau bukit, kemudian antum melihat ke bawah, itu seperti ada danau, ada kumpulan air. Oleh karena itu, Hajar, ibundanya Nabi Ismail alaihissalam, tahu kisahnya? Pergi dari mana? Bukit Safa dan Marwah. Karena itu di situ ada fata morgana, kelihatan ada air. Wah, ada air. Ternyata nggak ada. Dia kesini lagi, wah ada air. Ternyata nggak ada. Seperti itu. Ya, jadi hujah-hujahnya mereka, buku-buku yang mereka itu fata morgana, tipuan. Tidak ada hakikatnya. Kama qala syairu, sebagaimana berkata penyair, hujajun tahafat kazujaji. Hujah-hujah tahafat, tatkala berkumpul, kazujaji, seperti kaca kuat. Takhalaha haqqan, yang engkau mengiranya benar. Ya, di awal itu kelihatannya, wih ngeri sekali ini syubhatnya. Kayaknya benar ya, sekilas. Wa kullun minha kasirun, dan setiap darinya pecah, patah, maksurun, dan dipatahkan. Pasti lemah. Karena tadi, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Maka penting kita belajar dan serius, sungguh, tulus, jujur dalam belajar. Kemudian apa kata Syekh Shalih Fauzan? Fassarrabu yazulu. Kadzalika hadhil hujaj. Idza tala'at 'alaiha syamsul Qur'ani wa bayyinatul Qur'ani zala hadha ad-dabab alladhi ma'ahu. Wa hadhihi sunnatullah subhanahu wa ta'ala, yang Allah Ta'ala mengatakan, bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq walakumul wailu mimma tasifun. Surat Al-Anbiya ayat 18. Tanggung. Qul inna rabbi yaqdhifu bil haqqi 'allamul ghuyub. Qadhaiful haqqi tudammirul batila mahma kana. Apa di situ kata Syekh Shalih Fauzan hafizallah?
fasarrabu fatamorgana yazulu akan hilang. Kadzalika hadhil hujjaju, begitu juga hujjah-hujjah ini. Kapan hilang? Idza tala'at 'alaiha, apabila muncul atasnya, atas hujjah tersebut, hak kembali ke hujjah. Apabila muncul atas hujjah tersebut syamsul Quran, matahari Al-Quran, penerang, hilang kegelapan. Wa bayyinatul Qur'ani, dan penjelasan-penjelasan Al-Quran. Zala hadzal dhababu, maka akan hilang hadzal dhabab, kabut ini, ya kabut, ya tadi itu. Fata morgana, sehingga tertutupi dengan kekeliruan, kesesatan, hawa nafsu. Muncullah cahaya Al-Quran yang menerangi, sehingga hilanglah kabut ini. Alladzi ma'ahum, yang bersama mereka. Wa hadhihi sunnatullah, dan ini adalah sunnahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah mengatakan, bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil. Bal, akan tapi kita lontarkan kebenaran kepada kebatilan. Fayadmaghuhu, lalu kebenaran akan menghancurkan kebatilan. Fa idza huwa zahik, maka kebatilan huwa, kembali kepada kebatilan, zahik, lenyap. Walakumul wail, dan celakalah bagi kalian, mimma tasifun, dari apa yang kalian sifatkan, yaitu dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah, tidak pantas. Di sini apa saksi pembahasannya? Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil, akan tapi kita lontarkan kebenaran kepada kebatilan. Jadi memang dipertemukan itu. Tujuannya apa? Agar kebenaran itu menghancurkan kebatilan. Idza huwa zahik, dan agar semua orang tahu bahwa kebatilan itu zahik, lenyap. Walakumul wail, dan celakalah bagi kalian dari apa yang kalian sifatkan. Dalam firman-Nya, qul inna rabbi yaqdhifu bil haqq, katakanlah sesungguhnya Rabbku melontarkan kebenaran. Allamul ghuyub, yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Qadhaiful haqq, lontaran-lontaran kebenaran. Tudammirul batila, akan menghancurkan kebatilan, mahmakana, bagaimanapun juga. Mahmakana, bagaimanapun juga. Kemudian lihat ke matan. Wal ammi minal muwahhidina yaghlibu alfan min ulama'i haula'il musyrikin. Lihat kekuatan tauhid. Karena memang itu fitrahnya. Allah menciptakan manusia di atas fitrah yang selamat itu. Wal ammi, orang yang awam, minal muwahhidin, dari kalangan orang yang bertauhid tapi dia awam. Yaghlibu alfan, dapat mengalahkan 1000 dari para ulama orang-orang musyrik. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa inna jundana lahumul ghalibun, sesungguhnya tentara-tentara kita mengalahkan mereka. Lahumul ghalibun. Kemudian apa kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah? Hadza minal ajaibi annal ammiya ghairal muta'allimi minal muwahhidina yaghlibu alfan min ulama'il musyrikin. Ya, hadza minal ajaibi, ini termasuk keajaiban-keajaiban. Annal ammiya, bahwasanya orang awam, ghairal muta'allim, enggak belajar dia. Tapi dari kalangan minal muwahhidin, orang-orang yang bertauhid, yaghlibu alfan, dapat mengalahkan 1000 dari ulama orang-orang musyrik. Kenapa? Tadi yang Anda sebutkan. Li'annal ammiya indahul fitratus salimatu allati lam tatalawwas bisyukuki wal awhami wa qawaidil mantiqi wa ilmil kalami. Ya tadi, satu orang awam tapi dia bertauhid dapat mengalahkan 1000 ulama musyrik. Nanti akan dicontohkan oleh para pensyarah, oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, dan juga di kitab-kitab selanjutnya. Ada nanti sebuah kisah ulama mantik
Ya, dia memainkan kata-kata ini dan itu. Kata dia, saya bisa membuktikan bahwa Allah itu ada dengan 100 bukti. Ya. Butuh 100 bukti sehingga dia dapat yakin bahwa Allah itu ada. Kemudian dia bertemulah dengan nenek-nenek atau kakek-kakek orang udah tua jompo. Kemudian dia mengatakan, saya nggak perlu 100 bukti karena saya sudah yakin kalau Allah itu ada. Ya, banyak dari cerita-cerita yang semisal itu. Ya, kebanyakan dari mereka yang mendalami ilmu-ilmu filsafat dipenuhi dengan keraguan-keraguan. Ya, itulah muncullah orang-orang ateis, sehingga keluar keyakinan dari mulut-mulut mereka bahwa Tuhan itu sudah mati. Bagaimana mereka menganalogikannya? Seperti jam, kata mereka. Jam tangan, kalau sudah dibuat, ditinggalkan oleh pembuatnya, dan jamnya bisa bergerak sendiri. Dan begitulah alam semesta. Lihat tuh, analogi pemikiran orang-orang yang dipenuhi dengan keraguan dan ketidakjelasan. Nah, kita selesaikan dulu ini sampai paling bawah. Li'annal amiyah, karena bahwasanya orang awam indahul fitratus salimah, dia memiliki fitrah yang selamat. Allati lam tatalawwath bisyukuk, yang tidak ternodai, terkotori, terkontaminasi, yaitu tatalawwath. Ternodai, terkotori, terkontaminasi, bisyukuki, dengan keraguan-keraguan, wal auhami, dan keheranan-keheranan, wa qawaidil mantiqi, dan kaidah-kaidah mantik dan ilmil kalam. Jadi punya fitrah yang selamat. Amal alimul musyriku falaysa indahu fitratun salimatun wala ilmun sahihun. Adapun alimul musyrik, orang yang berilmu tapi dari kalangan musyrik, dia enggak memiliki fitrah yang selamat dan tidak juga ilmu yang benar. Wa sahibul fitratis salimati yataghallabu 'ala alladhi laysa indahu fitratun wala ilmun li'anna ilmahu jahlun. Apa kata Syekh? Sahibul fitratis salimati, orang yang memiliki fitrah yang selamat, yataghallabu, dapat mengalahkan atas alladzi laisa indahu fitrah, atas orang yang tidak memiliki fitrah, wala ilmun, dan tidak juga memiliki ilmu, lianna ilmahu jahlun, karena bahwasanya keilmuannya adalah kebodohan. Semuanya adalah kosong ilmu-ilmu mereka, karena hanya dilandaskan dengan ilmu kalam, filsafat, mantik, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, nanti di situ kita bahas idzan fannasu ala thalathati aqsam. Ya, idzan fannasu thalathatu aqsam. Ya, kalau begitu manusia terbagi menjadi 3 pembagian. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.